Atlet berprestasi auto senyum, emang ada apaan? Jadi pemerintah kita punya gebrakan baru nih soal kesejahteraan atlet yang punya prestasi buat bangsa Indonesia. Apa sih gebrakannya? Nah, pemerintah rencananya mau keluarin peraturan pemerintah atau PP soal penghargaan untuk insan olahraga untuk mensejahterakan para atlet. Nah, di PP ini ada poin penting tentang dana pensiun untuk atlet yang prestasinya udah wow banget. Dana pensiun ini beda ya sama bonus dan pemerintah lagi matengin peraturan ini bareng Kemenkumham biar cepat selesai. Tapi nggak semua atlet ya guys yang dapat dana pensiunan ini. Aris Darmansyah Edi Saputra dari Kemenko PMK bilang kalau atlet yang jadi juara atau dapat medali aja yang dapat dana pensiun ini. Dan nggak semua level gelaran. Jadi cuma dikasih ke atlet yang juara di level Olimpiade guys. Nah kalau di level SEA Games, Asian Games atau gelaran lainnya sementara ini belum dapet ya. Tapi nggak sampai di situ aja nih karena pemerintah juga bakalan bikin pelatihan pengelolaan keuangan. Jadi para atlet yang dapat bonus karena berhasil menorehkan prestasi uang bonusnya bisa dikelola dengan baik dan nggak salah pengelolaannya seperti yang udah-udah. Kebijakan dari pemerintah ini bagus banget dan brilian. Kita sama-sama tahu kan gak sedikit mantan atlet yang berprestasi tapi setelah namanya redup malah hidupnya struggle. Leni Haini contohnya, legenda dayung nasional ini mempunyai segudang prestasi seperti medali emas The World Dragon Boat Racing Taipei 1997, 2 medali emas dan 1 perak di SEA Games 1997. Mantan atlet nasional ini harus banting setir kerja sebagai tukang cuci sampai-sampai harus menjual medali yang dia punya demi bertahan hidup. Gak cuma Leni Haini aja ya, masih ada contoh lain kayak Denny Tios mantan atlet angkat besi, Marta Kase mantan atlet lari, Hendra Gunawan atlet balap sepeda dan lain sebagainya yang merasakan nasib yang serupa. Dari jadi tukang cuci, penjaga malam, bahkan ada yang terpaksa jualan di pinggir jalan. Sedih gak sih guys? Makanya terobosan ini penting dan bisa jadi angin segar untuk inisiatif lainnya. Gak cuma itu, survei dari Litbang Kompas juga ngebuktiin kalau sekitar 63,5% dari total 330 atlet dan mantan atlet mengaku tidak sejahtera secara keuangan. Bahkan sebanyak 35,2% mantan atlet juga belum punya asuransi kesehatan. Wah, tinggi banget angkanya kan? Emang sih realitanya setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Itu juga berlaku buat atlet-atlet nasional kita. Mereka pada masanya memang berjaya dan sekarang udah waktunya meredup diganti sama atlet-atlet baru. Nah kebijakan ini menurut gue sih emang udah pas ya. Ini tuh ngebuktiin kalau pemerintah emang peduli sama atlet-atletnya yang sudah berhasil mengharumkan nama bangsa. Dan yang lebih kerennya lagi, atlet-atlet ini bakal dilatih cara mengelola keuangan mereka. Jadi bukan cuma dapat duit terus habis, tapi lebih ke dapat duit terus gimana caranya biar duitnya bisa tumbuh dan bertahan lama. Nah, dengan adanya dana pensiun plus pelatihan finansial ini bisa jadi game changer buat atlet kita yang udah berjuang keras. Plus ini bisa jadi dorongan buat atlet muda yang lagi naik daun. Mereka jadi lebih tenang dan fokus ngembangin skill tanpa harus khawatir tentang masa depan finansial mereka. Ini jadi awal yang bagus demi masa depan yang baik buat atlet-atlet kita yang berprestasi di Olimpiade. Kedepannya pas peraturannya udah berjalan, semoga peraturan ini nggak terbatas ke atlet-atlet berprestasi di Olimpiade doang ya, tapi juga bisa lebih meluas kayak Asian Games atau mungkin SEA Games. Biar kedepannya lebih banyak atlet kita yang makin semangat buat menorehkan prestasi baik di kancah ASEAN maupun global. So big thumbs up buat pemerintah yang udah mulai ngeh tentang hal ini. Dan buat kita-kita ayo dukung terus atlet-atlet Indonesia bukan cuma pejuang di lapangan tapi mereka juga hero di dalam kehidupan nyata. Let's cheer them not only when they win but also when they retire. Nah kalau menurut kamu gimana sama kebijakan pemerintah yang ini? Komen di bawah ya.